Bagi para pemula, hari ini saya akan jelaskan salah satu indikator paling underrated yang jarang banget dibahas, tetapi sebenarnya punya multifungsi ya, punya fungsi yang sangat amat bagus. Indikator ini paling sederhana tapi banyak banget manfaatnya, yaitu moving average. Akan banyak nanti jenisnya, nanti saya akan jelaskan sama teman-teman sekalian. Pertama, saya akan bahas apa itu moving average ya. Jadi moving average ini sederhananya ya teman-teman, itu adalah indikator yang memperhitungkan rata-rata pergerakan harga dalam periode tertentu. Semisal kita ngomong simple moving average 20, jadi SMA 20. Artinya apa? Artinya garis tersebut menunjukkan rata-rata harga selama 20 hari terakhir. Nah, moving average ini banyak jenisnya. Ada SMA atau simple moving average, ada exponential moving average, ada weighted moving average, dan lain sebagainya ya. Tetapi teman-teman bisa pakai moving average apapun lah, karena mereka mungkin tidak begitu jauh ya, tidak begitu berbeda, namun secara fungsionalnya masih tetap sama. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakannya ya kalian bisa pakai di TradingView atau misalnya di MetaTrader, klik aja moving average, pasangkanlah 2 atau 3 moving average ya yang bisa membantu kalian. Nah, terus apa sih fungsinya? Ya, apa sih real dari fungsi moving average ini? Banyak yang masih bingung ya. Sebenarnya salah dua fungsi yang paling penting dari moving average adalah pertama identifikasi tren, dan yang kedua adalah bisa menjadi sinyal buy ataupun sell. Kenapa saya bilang identifikasi tren? Semisal begini teman-teman. Teman-teman melakukan menggunakan ya moving average itu SMA 50 atau SMA 100. Jika ternyata price itu bergerak di atas dari SMA 100, artinya apa? Artinya saat ini pergerakan harga itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harganya dia dalam 100 hari ke belakang. Sehingga jika price berada di atas dari garis moving average-nya, itu pertanda tren masih mengalami bullish. Dan kebalikannya, jika dia di bawah dari garis moving average-nya berarti dia bearish. Semakin tinggi angkanya, itu semakin melandai pembentukannya, karena pasti rata-ratanya itu akan jauh lebih banyak. Jadi misalnya MA 200 pasti akan lebih melandai dibanding teman-teman menggunakan MA 20. Selain itu bisa menjadi sinyal buy ya. Misal teman-teman menggabungkan kedua moving average, misalnya teman-teman pakai MA 20, MA 50, MA 100. Sinyal buy itu kapan kita tahu ya? Ketika MA pendeknya, misalnya MA 20 crossing dari bawah ke atas. Ini namanya strategi crossover. Jadi dia melintasi 20 ke atas 500, ke 50. Itu artinya kita bisa memanfaatkan momentum itu sebagai buy. Kenapa? Karena rata-rata harga dalam 20 hari terakhir melebihi rata-rata dari 50 hari terakhir. Itu tanda sebagai golden cross lah kalau kita ngomongin di MACD ya. Dan ini moving average juga sama. Dan selain sebagai sinyal buy, sell, atau identifikasi tren, MA itu juga bisa menjadi support level. Di bawah, jika MA-nya itu ada di bawah dari price, maka dia menjadi area support, dan jika di atas, maka dia menjadi area resistance. Sehingga, jika teman-teman ingin trade semisal sideways dan scalping, teman-teman bisa manfaatkan fitur moving average ini, buy dan sell, either dia masih mempertahankan di bawah dari harga atau di atas dari harga tersebut. Ya. Dan selain itu juga teman-teman bisa menjadikan selain strategi crossover-nya tuh terjadi dari moving average-nya, misalnya 20 ke 50. Tapi bisa juga salah satu strateginya adalah ketika price-nya breakout dari moving average-nya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan moving average-nya drop, misalnya MA 50 ya, lalu moving average-nya bergerak melandai, tiba-tiba price jatuh lebih bawah dibanding MA 50. Pertanda apa? Pertanda bahwa itu menjadi sinyal jual. Jadi ini salah satu indikator ya, yang kalau misalnya kita mix and match itu jauh lebih bagus dan fungsional kalau misalnya kita gunakan. Nah, tetapi dari banyaknya fungsionalitas tersebut, yang namanya indikator pasti ada kekurangannya. Kalau nggak ada kekurangannya, semua orang akan pakai. Apa sih sebenarnya kekurangan dari moving average ini? Yang pasti adalah lagging. Kenapa lagging? Karena moving average itu dia melihat rata-rata pergerakan harga masa lalu. Jadi wajar ya kalau misalnya dia bergeraknya itu lebih lambat. Jadi kita bisa mengetahui konfirmasinya itu setelah marketnya sudah terbentuk. Jadi terkadang kita telat sedikit untuk masuk atau telat banyak ketika kita mau masuk. But that's okay. Kenapa? Karena ini sebagai salah satu indikator ya yang membantu kita. Lalu nggak cocok sebenarnya untuk choppy market. Maksudnya apa ya? Ketika dia choppy, ketika marketnya tuh volatility sekali, tinggi banget volatilitasnya, dia up and down terus menerus, dan mengakibatkan adanya perubahan dalam harga ya.
Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Dia naik tapi nggak nembus apapun, dia drop juga nggak nembus apapun. Hanya choppy saja. Namun nanti bisa ada sinyal palsu lah, saya bilang. Bahwa terdapat sinyal palsu nanti yang akan ditunjukkan sama moving average-nya. Karena kan mereka hanya menghitung rata-rata harganya. Jadi akan cukup sulit ke depannya. Lalu beda setting, beda result, jelas. Kenapa? Karena efektivitas dari moving average itu bervariasi tergantung dari periodenya. Kalau kalian pakai MA yang kecil, misalnya MA5, MA10, MA20, itu bisa. Dia lebih responsif ya, tetapi lebih volatile. Jadi naik dan turunnya cukup signifikan. Tetapi kalau misalnya kalian pakai SMA atau MA yang jauh lebih panjang, misalnya MA50, MA100, dan MA200, itu dia lebih stabil pergerakannya, lebih landai yang tadi saya bilang, tetapi akan lambat bereaksi. Jadi teman-teman bisa mix and match aja sih sebenarnya di sini. Teman-teman bisa pakai MA kecil, ya MA5, MA10, MA20 untuk menentukan pergerakan dalam jangka pendek yang nantinya teman-teman konfirmasi dengan MA yang lebih tinggi. Dan menurut saya ini adalah salah satu indikator yang paling mudah banget digunakan dan paling cepat untuk diterapkan.